teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mencoba berbagi tentang hukum pidana yang telah saya pelajari di kampus kepada teman-teman semuanya. Hari ini topiknya adalah tentang hukum pidana. Hukum pidana sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat kita. Pelaku pidana biasanya dikenal dengan kriminal. Dalam pembahasan ini, saya akan membagi ke dalam 3 bahasan, yaitu pengertian hukum pidana, pembagian hukum pidana, dan tujuan dari hukum pidana. Yang pertama adalah pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana ini ada banyak menurut para ahli, tetapi intinya hukum pidana ini mengatur hubungan tentang masyarakat dengan negaranya atau hubungan negara dengan masyarakatnya. Pengertian yang lebih spesifik lagi yaitu aturan hukum yang berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan disertai dengan ancaman pidana, serta kapan dan dalam hal apa pidana tersebut dapat dijatuhkan, serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara atau bagaimana negara menjalankan aturan tersebut, yaitu berisi tentang aturan atau larangan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilanggar akan diikuti dengan pidana atau hukuman. Hukum pidana dibagi ke dalam 2 bagian, hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu menentukan perbuatan yang tidak boleh, larangan, dan ancaman yang mengikutinya. Contohnya di dalam KUHP. Di dalam KUHP dibuat larangan atau kejahatan. Contohnya membunuh, mencuri, menganiaya, merampok, pemalsuan uang, pemalsuan dokumen, bajak laut, dan lain-lain adalah kejahatan. Apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut, membunuh atau merampok atau mencuri atau menganiaya, maka ada hukuman yang mengikutinya. Hukuman yang mengikutinya juga sudah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Contohnya adalah hukuman pidana mati, hukuman pidana penjara, hukuman pidana kurungan, hukuman pidana denda, dan pidana tutupan. Selain dari hukuman pidana pokok tersebut, ada lagi hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu biasanya diberikan kepada para politikus. Contohnya ketika seorang politikus korupsi, maka selain dari hukuman pidana penjara atau hukuman denda, biasanya hak-hak politik mereka dicabut. Kedepannya mereka tidak bisa lagi memilih atau dipilih dalam pemilihan umum. Dan yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Contohnya ketika seseorang koruptor ditangkap atau dipidana, selain dengan hukuman penjara atau hukuman denda, negara juga berhak merampas aset-aset atau harta-harta si koruptor tadi. Dan ada hukuman lain, hukuman pengumuman putusan hakim, dan itu semua telah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Itulah yang disebut dengan hukum pidana material. Dan yang selanjutnya adalah hukum pidana formil, yaitu menentukan kapan perbuatan melanggar itu dilakukan dan apa motifnya. Atau hukum pidana formil berfungsi untuk menegakkan hukum pidana material. Contohnya ketika seseorang melakukan kejahatan, maka dia akan diproses hukum, ditangkap polisi dan diproses di pengadilan. Inilah yang dinamakan dengan hukum pidana formil. Dan yang ketiga, tujuan hukum pidana. Hukum pidana mempunyai tujuan. Salah satunya yaitu agar orang takut untuk
untuk melakukan kejahatan. Karena ketika kita melakukan kejahatan, ada hukuman pidana yang mengikutinya, ada kurungan, ada penjara yang akan kita terima apabila kita melakukan kejahatan tadi. Yang kedua, untuk memberikan rasa keadilan kepada para korban kejahatan tadi. Contohnya ketika saya dibegal atau saya dianiaya atau rumah saya dicuri, kemalingan, saya akan merasa lega, merasa adil ketika pelaku kejahatan tadi diproses hukum. Dan yang ketiga, tujuan dari hukum pidana adalah untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan supaya menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Dengan demikian, dia diterima masyarakat. Ketika seorang kriminal atau pelaku kejahatan tadi di lembaga masyarakat, mereka akan dibina, dilatih, dan dididik agar mereka berubah dan tidak melakukan kejahatannya. Itulah sebabnya sekarang penjara disebut dengan lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan mereka dilatih untuk menjahit, untuk membuat kue atau pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga ketika mereka keluar dari penjara atau dari tahanan atau dari lembaga pemasyarakatan, mereka tidak mengulangi kejahatannya lagi, sehingga mereka bisa diterima masyarakat. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian video yang bisa saya bagi dengan teman-teman tentang hukum pidana. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Kritik, saran, dan pendapat saya terima untuk memperbaiki video ini. Terima kasih teman-teman.